Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam. Tanya jawab Alkitab malam. Hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Yusuf Palasa. Shalom pendeta. Dalam kitab Matius 7 ayat 6 bunyinya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mohon penjelasannya pendeta. Terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini adalah bagian dari pengajaran yang Yesus buat waktu dia berada di atas bukit. Karena itu ada di dalam Matius 5, 6, dan 7. Yang biasa orang sebut Sermon on the Mount atau khotbah di atas bukit. Ya, pasal yang kelima ayat 1 mengatakan Yesus naik ke atas bukit. Lalu ayat yang kedua, Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi dia mengajar di sana karena memang dia seorang guru. Dan bahagian dari ajaran itu ada banyak ya. Ada beatitudes atau ucapan-ucapan bahagia. Lalu kemudian banyak hal di sana. Mengenai berdoa, berpuasa, mengenai sedekah, mengenai mengumpulkan harta, mengenai kekhawatiran, mengenai menghakimi, mengenai ada banyak hal di sana. Ya. Nah, salah satunya adalah yang terdapat dalam yang ditanyakan oleh saudara Yusuf Palasa, yaitu Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Kalau kita ambil semua ini judul-judulnya, saya buka Alkitab saya, di pasal 1 itu ada judulnya di sana di Alkitab bahasa Indonesia saya ini, ada dikatakan hal menghakimi. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 ada di sana hal yang kudus dan berharga. Lalu ayat 7 hal pengabulan doa. Seakan-akan memang mempunyai topik yang berbeda yang kemudian itu semua termasuk di dalam khotbah Tuhan Yesus atau pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Betul, ada banyak topik di sana, tetapi kalau orang mempelajari pengajaran atau khotbah Yesus di atas bukit, maka walaupun ada banyak topik, tapi ada keterkaitan antara topik-topik tersebut. Katakanlah, kita ambil itu judul, artinya kita tidak, karena judul ini kan ditambahkan ya, untuk memudahkan kita membaca. Jadi tidak ada dia punya judul di pasal yang ke-7, lalu dia punya nomor-nomor 1, 2 yang menjadi nomor ayat. Kita tidak ada di sana. Kalau kita baca terus dari atas sampai ke bawah ini, nah sekarang bagaimana? Apakah ada keterkaitan atau tidak? Oke, katakanlah kalau ini memang topik yang tersendiri. Karena judulnya di sana hal yang kudus dan berharga. Kalau ini adalah topik yang tersendiri, kita tahu di dalam Alkitab, ya, anjing, lalu kemudian babi, ini termasuk kepada hal-hal yang najis. Binatang-binatang yang najis. Yang karena memang pada dasarnya adalah najis, yang mau dibuat bagaimanapun juga tetap najis. Dan tidak boleh dimakan. Ini adalah haram, kata Imamat pasal yang ke-11. Nah, lalu kemudian, kalau begitu, waktu ayat ini berkata, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, lalu melemparkan mutiaramu kepada babi, artinya janganlah memberikan sesuatu yang berharga, suatu hal yang sangat berharga, kepada yang tidak menghargai hal yang sangat berharga tersebut. Nah, di dalam Alkitab,
khususnya Injil Matius. Ini kebetulan pertanyaannya dari Matius. Kata mutiara bukan satu-satunya ada di dalam Matius 7 ayat yang ke-6. Yesus tidak hanya menggunakan kata mutiara ini satu kali. Ada juga dalam Injil Matius ucapan Yesus yang juga menggunakan perkataan atau ada kata mutiara. Bukan kata-kata mutiara, tapi ada kata itu adalah mutiara. Contohnya kita buka di dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal 13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang 45 sampai ayat yang ke-46. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Terima kasih. Ini seseorang yang betul-betul mencari mutiara. Dia mencari mutiara. Dan karena dia mencari, ayat 46, ia temukan mutiara itu. Dan setelah ia temukan, karena ini mutiara adalah lebih berharga dari segala sesuatu dalam hidupnya, maka dia jual semua miliknya dan dia beli itu mutiara. Apa itu mutiara di sini? Keselamatan. Mutiara di sini adalah kebenaran, keselamatan, kasih karunia Tuhan di atas segalanya. Itulah yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai mutiara. Dan perhatikan apa yang ada di dalam Matius pasal yang ke-13. Apa yang ada di sana? Orang itu mencari mutiara, mencari keselamatan, mencari kebenaran. Dan kalau dia mencari, ada kata mencari di situ ya, Pak Yusuf Palasa, Jeffrey dan Stephen. Betul, pendeta. Betul, pendeta, ada. Ya, dia mencari mutiara yang indah. Dan waktu dia mencari, dia dapat atau tidak? Ayat yang ke-46. Setelah ditemukan. Dia temukan, karena dia mencari mutiara keselamatan. Sekarang, coba kita lihat kembali di Matius pasal yang ke-7. Ini betul ini. Ayat yang ke-6. Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kenapa? Karena ia tidak membutuhkan mutiara itu. Tidak ada arti mutiara dan barang yang kudus itu baik kepada anjing maupun kepada babi. Tidak ada maknanya. Jadi tidak ada korelasinya. Yang benar itu seperti apa? Kita baca ayat yang ke-7. Mintalah maka kepadamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Dalam konteks apa? Keselamatan itu. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan yang mencari, seperti itu saudagar tadi yang pergi mencari mutiara, dia temukan. Setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Pasti dikasih. Mengapa? Ada jaminan kalau kita mau mencari keselamatan, mencari hal yang paling berharga di atas dunia ini, kita akan dapatkan. Mengapa? Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang
baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita cari, kita akan temukan. Kalau kita minta, kita akan diberikan. Kalau kita ketok, pintu akan dibukakan. Apa yang kita minta? Mutiara itu. Jadi ada orang yang tidak menghargai kebenaran ini. Di situ waktu Yesus mengajar, bukan hanya ada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dalam Injil Matius, ada orang datang kepada Yesus bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan. Mau dikasih apapun juga, mereka tidak terima. Karena mereka datang mencari kesalahan, bukan mencari kebenaran. Itulah keterkaitannya Matius 7 ayat 6 dengan ayat-ayat sesudah itu. Kurang lebih demikian. Terima kasih.